Shalom, selamat pagi. Mari saudara-saudara kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hidup kita mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, biarlah firman yang akan kami dengarkan di pagi hari ini. Engkau memampukan kami, supaya tidak sekedar kami dengarkan, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus, kami dituntun memahaminya. Dan di dalam kesempatan hidup ini, kami berjuang dalam pertolongan Tuhan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur 34 ayat 20 firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Rabu 14 Juli 2021 menerobos musim kehidupan. Saudara-saudaraku, sekuat dan sehebat apapun kita tidak mungkin selalu ada dalam bagian kehidupan yang menurut kita itu sangat nyaman bagi kita. Maksud Allah dalam perjalanan kehidupan kita disingkapkannya dalam musim-musim kehidupan kita, seperti yang terjadi dalam musim kehidupan ini. Artinya, musim yang datang silih berganti membuat bumi yang kita diami ini terjaga dengan harmonis, sehingga bumi dapat ditinggali oleh segala makhluk ciptaannya. Saudara-saudara, sebagai satu cara dari Tuhan untuk mendatangkan keseimbangan hidup kita, maka musim-musim kehidupan itu diadakannya. Ada musim yang subur, sehingga sepertinya kita berada di hamparan padang rumput yang hijau, yang segar. Namun saudara ingat bahwa tidak selamanya kita akan ada di musim itu. Meski musim itu sangat kita sukai, tapi kadang juga kita mengalami musim yang gersang dalam hidup kita, sehingga kita seperti berada di sebuah padang gurun. Sekeliling begitu tandus, begitu gersang. Suka tidak suka, kita juga akan ada di sana. Karena itu saudaraku, harus kita ada pada sebuah kesadaran bahwa kita tidak akan pernah steril dari situasi itu. Meski kita sudah benar-benar mau melakukan kehendak Tuhan, namun percayalah bahwa tidak akan ada yang abadi, termasuk penderitaan atau kehidupan di musim yang gersang. Pemazmur mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari kemalangan itu. Saudaraku, kecenderungan kita yang pertama adalah kita tidak mau mengalami musim padang gurun yang dipenuhi dengan berbagai kesesakan. Memang tidak ada salahnya berharap dan berupaya untuk bebas dari penderitaan di musim padang gurun. Namun demikian itulah faktanya saudara-saudara, bahwa hidup kita itu tidak melulu di titik musim yang subur, tapi juga diizinkan masuk dan melalui musim yang sangat gersang. Mau tidak mau, suka tidak suka, tetap kita akan ada di sana dan akan melaluinya. Saudara-saudara, ada yang berhasil melalui musim gersang, namun tidak sedikit juga yang hancur. Yang kedua, kecenderungan kita adalah mau cepat-cepat keluar dari musim gersang itu. Karena itu, banyak yang stres karena ketakutan sendiri. Kenapa? Karena ingin buru-buru untuk keluar, tetapi takut tidak bisa melaluinya. Saudaraku, bukannya kita tidak boleh berharap untuk cepat terbebas dari padang gurun kehidupan, secara khusus dari pandemi ini. Tapi penting sekali
untuk kita menyikapi secara realistis dalam cara pandang iman kita. Kita tetap yakin para tenaga kesehatan dan ilmuwan diberikan pengetahuan oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mendapatkan cara yang paling efektif memberantas virus ini. Sehingga meski sementara di padang gurun, tetapi kita tetap optimis dan hidup dalam sebuah pengharapan yang teguh. Sementara kita yang tidak berkompeten membuat vaksin, menemukan obat, peranan kita adalah tetap ada untuk kita bersama memberantas pandemi ini. Belajar bersabar, prokes yang ketat seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, sikap realistis dan dasar iman yang benar akan menghasilkan kesabaran dan ketekunan sampai kita mampu keluar dari padang gurun ini. Akhirnya saudara-saudara, Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus mengizinkan namun tidak membiarkan kita mengalami musim-musim gersang, sebab Ia ingin kita bisa menerobos dan melaluinya. Bahkan melalui musim gersang itulah Allah ingin membentuk kita sebagai pribadi yang dewasa di dalam iman. Perjalanan menerobos padang gurun adalah salah satu bagian kecil dari gambaran yang jauh lebih besar yang Allah sedang lukiskan di atas kanvas kehidupan saudara dan saya. Sebab ketika kita berhasil menerobos dan melaluinya, maka gambar hidup kita akan menjadi sebuah lukisan dan agung yang dibuat oleh Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita menjadi saksi yang mengagumkan baginya. Percayalah, bersama Tuhan kita bisa menerobos pandemi, melewati gersangnya kehidupan. Karena itu teruslah berjalan, meski lorong itu terasa pengap dan sangat gelap. Namun di ujung lorong itu akan ada setitik cahaya sebagai simbol kemenangan. Itulah pengharapan. Teruslah berjalan, meski situasi sangat sulit. Berjalan bersama Tuhan, kita akan dimampukan menerobos padang gurun kehidupan. Kita akan dimampukannya pada saatnya melalui padang gurun pandemi ini. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Mari berdoa. Kami sadar ya Tuhan, bahwa selama kami masih bernapas, kami tidak akan pernah steril dari yang namanya musim gersang kehidupan. Meski kami kadang merasa tidak punya daya untuk menerobosnya, tetapi Tuhan yang Maha Ada akan selalu menemani kami sehingga kami bisa menerobos dan melaluinya. Kemudian kami bisa berjumpa dengan musim subur, menikmati mata air yang segar, hamparan rumput hijau yang melegakan jiwa. Terima kasih Tuhan, kami semakin sadar bahwa Tuhan tidak pernah absen dalam setiap musim kehidupan kami. Engkaulah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu merengkuh kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat menerobos setiap musim kehidupan ini. Kami mampu karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.